Desa Kramat selalu memiliki aura misterius yang tidak bisa dijelaskan. Terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, desa ini dikenal dengan legenda-legenda menyeramkan yang membuat penduduknya hidup dalam ketakutan. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang sebuah bukit angker di ujung desa, yang disebut Bukit Kramat. Bukit Kramat tidak seperti bukit-bukit biasa. Dikatakan bahwa setiap malam Jumat Kliwon, suara-suara aneh sering terdengar dari puncak bukit. Suara tangisan, tawa menyeramkan, dan bisikan-bisikan yang tidak jelas asalnya sering membuat bulu kuduk penduduk berdiri. Tidak ada yang berani mendekati bukit itu, terutama setelah matahari terbenam. Namun Aris, seorang pemuda yang baru pindah ke desa itu, tidak percaya dengan cerita-cerita tersebut. Dia menganggap itu hanya mitos yang dibuat-buat oleh penduduk untuk menakut-nakuti orang luar. Rasa penasaran menguasai dirinya, dan Aris memutuskan untuk membuktikan bahwa tidak ada apa-apa di Bukit Kramat. Pada malam Jumat Kliwon, Aris berangkat ke Bukit Kramat dengan membawa kamera dan senter. Malam itu begitu sunyi, hanya suara angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Begitu sampai di kaki bukit, Aris merasakan hawa dingin yang menusuk, namun dia mengabaikannya dan mulai mendaki. Semakin tinggi dia mendaki, semakin terasa suasana yang mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar samar-samar. Aris mengarahkan senternya ke sekeliling, tapi tidak melihat apa-apa selain kegelapan dan pepohonan yang tampak menyeramkan di malam hari. Meskipun begitu, dia tetap melangkah maju semakin dekat ke puncak bukit. Sesampainya di puncak, Aris melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di tengah-tengah puncak bukit, terdapat sebuah lingkaran besar yang dibuat dari batu-batu hitam dengan tanda-tanda aneh yang tidak dikenalnya terukir di setiap batu. Lingkaran itu tampak sangat tua, seolah-olah sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tanpa disadari, Aris merasa seperti ada yang mengawasinya. Suara-suara aneh yang tadi samar kini terdengar jelas seperti bisikan banyak orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Aris mulai merasa tidak nyaman, tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Dia mendekati lingkaran batu itu, mengamati tanda-tanda aneh yang terukir di sana. Tiba-tiba, tanpa peringatan, angin kencang berhembus dari segala arah, membuat pepohonan di sekitar bukit bergoyang liar. Aris merasa seperti ada kekuatan yang tidak terlihat sedang berputar di sekelilingnya. Suara bisikan berubah menjadi jeritan yang menyayat telinga, membuat Aris merasa seolah-olah telinganya akan pecah. Di tengah kebingungannya, Aris melihat bayangan-bayangan hitam muncul di dalam lingkaran batu. Bayangan-bayangan itu tampak mengerikan, dengan tubuh yang tidak sepenuhnya manusiawi. Mereka bergerak mendekati Aris, seolah-olah mencoba untuk menjangkau dan menariknya ke dalam lingkaran tersebut. Aris mencoba melarikan diri, namun kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tapi kekuatan bayangan-bayangan itu terlalu kuat. Mereka berhasil menarik Aris masuk ke dalam lingkaran batu, dan seketika itu juga dunia di sekitarnya berubah. Aris mendapati dirinya di tempat yang gelap dan dingin. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan itu berubah menjadi makhluk-makhluk menyeramkan dengan wajah penuh amarah. Mereka mulai mendekat, berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti Aris, namun nadanya penuh dengan kebencian. Sebelum Aris sempat melakukan apapun, salah satu makhluk itu mencengkeram lehernya dengan tangan dingin seperti es. Aris berusaha meronta, tapi tubuhnya terasa lemah. Dengan suara yang serak dan penuh dendam, makhluk itu berbisik di telinga Aris, "Kau telah melanggar batas yang tidak seharusnya kau lewati. Sekarang, jiwamu adalah milik kami." Aris merasakan tubuhnya dihisap ke dalam kegelapan. Jeritannya menggema di Bukit Kramat, namun tidak ada yang mendengarnya. Di desa, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, dan keesokan harinya penduduk hanya menemukan kamera dan senter milik Aris di kaki bukit. Namun tubuhnya tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, suara-suara aneh di Bukit Kramat semakin sering terdengar, dan banyak yang percaya bahwa Aris kini menjadi bagian dari ritual terlarang yang menghantui bukit tersebut.